Loh itu loh, mobilnya siapa mau masuk di sini ya? Mungkin namanya Bu Sela. Loh, itu kan itu Bagas. Bagas siapa? Dia mantan bos aku. Oh ya, sekalian di gerbang bukain. Karena kamu udah ngalangin jalanku baru. Kalau dibuka sendiri nggak bisa apa? Nggak bisa. Ya udahlah. Kasian banget ya, mantan bos disuruh bukain gerbang. Aku buka gerbang bukan karena aku takut sama temennya kamu. Iya, karena aku malas buat ribut aja. Di sini ya rumahnya Bu Sela. Oh iya, di sini aku kan udah 2 kali ya, agak lupa sih. Mending aku telepon aja. Oh iya, sebelum nelpon Bu Sela mending aku telepon Mas Agung aja dulu ya biar ke sini. Halo, Mas Agung, bisa langsung ke rumahnya Bu Sela? Oh iya, saya sudah di depan ini. Siap-siap. Oh iya, bawa motor metik aja ya. Soalnya nanti pulangnya masih mau ambil barang. Ya kalau bisa dilakuin sendiri, ngapain nyuruh orang lain, Mas Agung. Yaudah, saya tunggu di depan gerbang ya. Waalaikumsalam. Ini Mas Agung. Mas Agung, Udah langsung masuk aja, Bos. oh enggak. Atau mau Coba dipanggilin aja Bu Sela, soalnya tadi saya WA waktu jalan tuh katanya masih di luar. Katanya mau minta jemput ke Mas Agung. Apa Iya. Mas Agung aja yang langsung jemput? Tadi udah janjian kan memang? Iya, sudah. Oh, ya udah kalau gitu langsung jemput Iya. aja, saya tunggu di sini. Iya. Oh ya, Benda tunggu di dalam, Bos. nggak apa-apa, saya tunggu di sini aja. Bawa ini aja nggak apa-apa kalau mau dibawa ya. Kalau ini kenapa, Bos? Nggak, yang ini nanti sekalian mau saya bawa pulang. Yang ini sekalian minta tolong diserviskan ya. Ya udah, silakan jemput Bu Sela dulu. Bilang kalau saya sudah di depan rumah gitu. Dia mau nunggu Bu Sela aja, saya yang mau masuk ya. Jalan dulu ya, Bos. Ya. Nggak enak juga kalau misalkan nggak ada Bu Sela terus saya masuk. Mending saya tunggu aja di sini. Takutnya nanti dikira gak sopan lagi kalau misalkan nggak ada orangnya tapi aku masuk. Walaupun sudah WA tapi kan nggak enak. Takut ada suaminya, takut ada saudaranya, kan juga banyak yang nggak tahu sama aku. Ya udahlah, mending aku tunggu di sini aja. Ini motor kok di depan kayak gini sih? Ya motor siapa sih ngelang-ngalangin jalan? Iya. Sembarangan banget naruh motor. Gak tahu ngomong parkir di dalam juga. Loh itu loh, mobilnya siapa mau masuk di sini ya? Mungkin namanya Bu Sela. Loh, itu kan itu Bagas. Bagas siapa? Dia mantan bos aku. Ngapain dia di sini ya? Oh, jadi Ini bukan bosnya kamu? mobilnya kamu, Vin, sama temennya? Iya, ini mobilnya. Maaf ya, aku di depan gerbang mau masuk ke dalam. Iya, aku mau masuk. Iya, nih, Bos. masuk ke dalam. Kamu Gara-gara masih- ngalang-ngalangin jalan di sini. Ya gak usah pakai emosi juga kan, bisa dibilang baik-baik. Lain kali kalau mau parkir jangan di depan gerbang kayak gini, Mas. Ntar Mas. Kamu kan kenal sama dia. Iya, dia. Aku mau masukkan mobil dulu. Udah. Oh ya, sekalian di gerbang bukain. Karena kamu udah ngalangin jalanku baru. Kalau dibuka sendiri gak bisa apa? Nggak bisa. Ya udahlah. Kasian banget ya, mantan bos disuruh bukain gerbang. Aku buka gerbang bukan karena aku takut sama temennya kamu. Iya, karena aku malas buat ribut aja. Wah, aduh gas kamu ya.
motor gitu. Emang kenapa? Ya udah gak zaman sih sekarang. Ya karena udah bangkrut kamu, ya mana mungkin kalau kamu bisa beli mobil. Gini, Vin. Dulu kamu kan masih bawahan saya. Ya memang dulu aku bangkrut terus sama kamu ditinggal. Gak masalah, karena orang-orang kantor kan banyak yang berkhianat sama aku termasuk kamu. Ya aku gak ada rasa dendam, cuman sekarang kalau sudah selesai Kok bisa masalah kita. berkhianat sih? Lah, Kan gara-gara kamu, aku tuh jadi ikutan bangkrut. Jadi untungnya aku sekarang ketemu sama bos David. Dan sekarang aku udah sukses, udah punya mobil. oh udah banyak Dan kamu mobil. sekarang masih pakai motor butut kayak gitu. Emang dulu dia bidangnya dalam bidang apa? Ya dia di bidang properti sih dulu. Oh, dalam bidang properti. Iya, iya, iya. Emang kenapa, Mas? Kamu bangkrut, Mas. Hah? Emang penghasilan properti itu berapa, Mas? Kamu gak perlu tahu penghasilan saya, Mas. Jadi saya gak ada urusan ya sama kamu. Kalau kamu mau ada urusan sama Vindi, ya udah selesaikan sama Vindi, jangan sama saya. Loh. Soalnya orangnya memang suka bermasalah dia, Mas. Kok Jadi bisa bermasalah sih? Suka bermasalah. Tapi di Nggak kebalik. kantornya aku itu, Bu Vindi itu baik kan? emang kamu yang punya perusahaan? Aku yang punya perusahaan. Oh. Kenapa? Terus ngapain masih ke Bu Sela? Ini kan Oh, rumahnya Bu Sela. Bu Sila itu adalah bawahanku juga. Aku rencana ke sini itu mau main-main ke rumahnya Bu Sela. Hah? Ya kalau bukan karena kamu itu parkir sembarangan di depan gerbangnya orang, aku gak bakalan bermasalah sama kamu, Mas. Dan lagian ngapain aku bicara sama orang yang gak penting dan gak bermutu kayak kamu, Mas. Membangun perusahaan aja sudah bangkrut kayak gini, berarti ilmu dan pikirannya kamu itu cetek, Mas. Ya udah terserah, Mas. Bu Kita Vindi, ke kalau Bu. Bu Vindi ada perlu sama dia, gak apa-apa, ngomong aja. Kamu udah lihat kan, guys? Bos aku yang sekarang itu dari penampilannya aja udah keren. Bajunya aja mahal banget. Dan kacamatanya aja ini dari Jerman loh, guys. Dan kamu tahu, tas aku ini juga dari luar negeri. Sedangkan kamu pakaian kamu itu buluk banget. Vin, mau kamu kacamata ini dari luar negeri atau dari mana aku gak peduli. Dan aku gak pengen tahu. Kalau kamu mau pamer bos barunya, jangan pamer sama aku karena gak ada efeknya, Vin. Kalau kamu masih ada dendam sama aku, jangan dibawa sampai sekarang. Aku Itu cuma udah. mau ngasih tahu ke kamu aja kalau setelah sama kamu, aku sekarang udah menemukan bos baru yang lebih sukses dari kamu, guys. Aku kan tahu sifatnya kamu memang dari dulu kan seperti itu. Siapa yang menurut kamu lebih kaya dan lebih sukses dan lebih menjanjikan buat kamu, maka kamu akan nemeni orang itu. Ketika orang itu udah bangkrut, kamu pasti tinggalin lah. Aku bukan cuma 1 kali 2 kali kenal orang macam seperti kamu, Vin. Dan sekarang kamu masih mau bersikap seperti itu lagi. Ya mungkin sama-sama licik ya sama bosnya, saya nggak tahu juga. Kalau mau ngomong itu dijaga ya. Lo nggak dari awal kamu ketemu ke sini udah ngomongnya gak enak sama aku, Mas. Kamu bilang barusan kalau aku licik. Ya, kalau aku licik, perusahaannya aku nggak bakalan maju kayak gini, Mas. Iya, pasti kan ada Mungkin orang. kamu tuh yang licik. Pasti kan ada orang yang bergerak di belakang, Mas. Jadi itu gak sepenuhnya kinerjanya kamu. Jadi di situ ada banyak orang yang berperan. Oh. Jadi jangan ngaku hebat Kalau diri perusahaan sendiri. besar, banyak orang yang berperan. Banyak orang yang mau menginvestasikan uangnya ke perusahaan saya. Hah? Ya beda kalau dengan kamu. Siapa yang mau investasi? Sedangkan perusahaan yang kamu bangun aja udah kayak gitu, udah bangkrut. Hah? Kamu kan gak tahu dulu ceritanya seperti apa dan kejadiannya seperti apa. Ya kamu mungkin kalau dengar dari Vindi karena dia juga ikut berkhianat sama aku, ya mungkin kamu dengar jeleknya aku aja. Jadi jangan sekali-kali kalau nggak tahu persis kamu ngejar aku yang salah dan ngejar aku yang nggak becus ngurusin perusahaan, walaupun kamu nggak ada sangkut pautnya. Jadi jangan memperkeruh masalah lah. Ini udah kejadian beberapa tahun yang lalu. Jadi jangan Kalau kejadian ungkit-ungkit buruk lagi. emang sering dikenang sama orang, Mas. Makanya Lah. kalau mau membangun perusahaan itu harus jenius. Sekarang gini, kalau kenangan buruk akan selalu dikenang.
kamu yang mau kenangan buruk itu, kamu itu siapa? Dan waktu itu kamu itu gak ada. Jadi jangan sok tahu. Kenangan buruk buat Vindi, karena Vindi adalah karyawannya aku. Hah? Ya udah siap-siap aja kalian. Apa kalian berdua jangan-jangan anak buahnya Bu Sela tapi kalian ngaku atasan? Apa perlu nih aku telepon Bu Sela? Emang kamu di sini mau ngapain? Hah? Mau minta pekerjaan? Oh iya, aku sekarang mau minta pekerjaan nih sama Bu Sela. Emang kenapa? Bu Vindi, mantan bosnya kamu datang ke sini pakai sepeda metik kayak gitu. Berarti mau minta pekerjaan doang. Mas, orang Jadi nantinya mantan bosnya kamu ini bakalan menjadi anak buahnya kamu juga, Bu Vindi. Iyalah. Kalau masalah kayak gitu, Bu Vindi urus aja, aku gak mau ikut campur. Mas, orang memakai sepeda metik belum tentu dia gak punya usaha loh ya. Dan belum tentu dia gak pantas buat jadi bos. Jadi jangan mentang-mentang kamu yang bawa mobil, aku bawa motor, kamu seenaknya aja ngomong. Pakai aturan dikit kenapa Mas? Katanya kamu ini pemilik perusahaan. Kamu yang nggak punya aturan, Mas. Hah? Parkir. Lah, sekarang Di saya depan gerbangnya orang itu yang punya aturan. Iya. Hah? Oke, sekarang saya tanya. Kalau misalkan saya yang salah, saya minta maaf duluan nih. Saya sudah mengakui kesalahan saya, walaupun belum tentu saya yang salah. Kalau ini rumahnya kamu, saya parkir di depan gerbang kamu, mau masuk saya gak pindah. Itu saya salah. Ini bukan rumahnya kamu. Kalau kamu parkir di depan gerbangnya aku, bakalan aku udah pindah, Mas. Hah? Mungkin kamu sudah diseret sama satpamnya aku, Mas. Kamu tuh emang gak ada malu ya guys ketemu sama aku. Udah gitu sok-sokan banget lagi. Udah penampilannya aja kayak gitu, pakai kaos, pakai jaket apaan lagi. Ini kecil banget tahu. Terus kamu kayak pakaian kayak gini kamu mau ketemu sama Bu Sela. Emangnya sopan ya pakaian kayak gini? Lihat dong pakaian kita. Kita ini rapi. Ya, nggak jadi kayak kamu. Jadi kamu kan belum tahu siapa aku kan? Emangnya kamu siapa? Aku udah tahu kan. Kamu mantan bos aku dan sekarang udah bangkrut. Tuh. Penampilan kalian memang lebih keren dari aku, tapi kalau pemikiran kalian belum tentu lebih keren dari aku. Jadi jangan sok-sokan, jangan menganggap diri kalian paling hebat dan orang lain itu gak ada apa-apanya di Emang mata kita kalian. hebat. Kita udah terbukti udah sukses. Oh, terbukti udah sukses. Ya udah telepon aja Bu Sela. Telepon Bu Sela suruh ke sini biar kalian tahu siapa aku. Udah mending kalau kamu mau cari masalah, aku gak mau dengerin kata-katanya kamu lagi nih, Vin. Mending kamu masuk aja. Kalau Bu Vindi belum selesai, aku masuk dulu. Aku gak ada waktu buat ngeladenin dia, Bu Vindi. Aku Iya, juga jangan- udah males sih ngeladenin si Bagas ini. Ya udah, kalau Bu Vindi udah malas, mendingan kita masuk aja. Yaudah kita masuk aja yuk. Kayak Kau rumah pergi aja sana guys. Ya ampun, kayak rumahnya sendiri aja. Oh, berarti dia atasannya Bu Sela. Tapi kalau atasannya Bu Sela, otomatis kan aku tahu. Kan perusahaan yang dipegang Bu Sela kan juga perusahaanku. Aduh, Pak Bagas sudah nelpon nih dari tadi. Tak coba cek dulu di depan. Loh, kok ada Bu Vindi sama? Oh iya, tak suruh antar laporan. Bu Vindi. Yaudah, sini duduk dulu. Oh iya, silakan. Gimana laporannya? Kalau masalah laporan, sudah 95% selesai, Bu. Terus, Meskipun ada yang belum selesai, besok sudah selesai semua, Bu. ya emang harus secepatnya diselesaikan sih. Apa saya kirim email apa langsung berkasnya dikasihkan ke Ibu? Ya, kalau bisa langsung berkasnya, soalnya nanti saya langsung cek semuanya. Iya, berkasnya ada di mobil, Bu. Iya. Oh, ini mohon maaf sebelumnya, Bu. Saya minta gaji saya yang bulan depan, Bu. Saya minta duluan. Karena kan pekerjaan saya sudah selesai semua dan kebetulan saya ada kepentingan mendadak, Bu. Kepentingan gimana maksudnya Pak David? Ya ada
kepentingan keluarga gitu Bu, yang mendesak. Kalau bukan gaji saya Bu, saya mau dapat dari mana gitu loh Bu, maksudnya, Bu. Iya Masa gini. Ibu nggak memberikan toleransi sama saya Bu? Iya bisa sih, tapi nanti saya cek dulu laporannya. Kalau udah selesai semua, ya berhubung Pak David butuh bantuan, ya nanti saya kasih duluan gajinya, nggak apa-apa. Saya sebenarnya juga mau minta gaji saya yang bulan depan sekarang, Bu. Loh, ini gimana maksudnya, kok kalian berdua bisa barengan gitu minta gaji? Iya Bu, kan kita ngerjain pekerjaannya berdua Bu. Oh, ya enggak, maksudnya ini kan dari Ibu. ya agak menjanggal sih, kok bisa dua-duanya minta gaji. Sementara ini belum tanggal gajian, masih kurang 2 minggu lagi kan? Ya gajian yang bulan ini dan sama bulan depan kan rencananya kita mau ambil duluan itu. Loh, saya nggak bisa kalau seperti itu Pak David. Saya takutnya kalian berdua malah mau kabur. Mana mungkin kita mau kabur, Bu Sela. Kita kan udah lama kerja sama Bu Sela. Ya tapi saya nggak bisa percaya begitu aja sama kalian berdua. Soalnya kalian ini tiba-tiba aja gitu barengan minta gaji. Kalau barusan Pak David minta gaji duluan dengan alasan ada kepentingan keluarga, mungkin saya masih bisa bantu. Tapi ini sekarang malah kalian dua-duanya minta gaji. Ya mungkin Bu Vindi ada kepentingan juga Bu. Namanya juga udah menanggung orang tua Bu. Mungkin masa Ibu gak percaya sama kita berdua? Sedangkan kita berdua sudah bertahun-tahun mengabdi sama Ibu. Ya udah gini aja, kalau kalian dua-duanya minta gaji, nanti saya konsultasi dulu sama bos saya. Kayaknya ada di depan deh. Tadi soalnya saya janjian dari tadi di telepon, nggak diangkat. Bentar ya, kalian tunggu di sini aja. Semoga aja Bu Sheila percaya sama kita nih. Semoga aja sih. Kalau seumpamanya Bu Sheila mencairkan gaji kita selama 2 bulan, kita langsung meningkat Bu Vindi. Bu Vindi kan tahu sendiri keadaan perusahaan kita. Soalnya kan kita sudah menggelapkan uang perusahaan Bu Vindi. Kalau sampai Bu Sheila tahu langsung sebelum kita meninggal, kita bisa di Bu Vindi kan tahu sendiri, huh? Dan lagian kan kontak mobil ada sama kita. Kita sekalian bawa di mobil. Gimana Bu Vindi? Boleh sih. Hah? Daripada kita disuruh bayar ganti rugi, Ya pastinya sama dendanya Bu Vindi. Iya. Bisa jadi kita di penjara kalau ketahuan juga. Bu Vindi mau bareng sama aku atau bagaimana? Dan ini. Barang aja sih. Oh iya, kalau Bu Vindi bareng sama aku, soalnya aku sudah menyiapkan villa buat kita berdua Bu Vindi. Aduh, Pak Bagas ini udah dari tadi nelfon. Loh, apa ini Pak Bagas? Loh, Pak Bagas, kok nggak langsung masuk, kok malah nunggu di luar? Oh iya Bu, katanya Bu Sheila bukannya di luar ya? Tadi saya ketemu sama Mas Agung. Jadi motornya saya tuker, soalnya saya mau bawa barang nanti Bu pulangnya. Oh iya, tadi saya pulang duluan soalnya Mas Agung agak telat sih tadi. Terus gimana Mas Agung tuh kesini? Apa udah ditelepon sama Bu Sheila tadi? Nah, sudah saya telepon sih tadi Pak, bentar lagi udah nyampe kok. Terus ngomong-ngomong, mereka berdua itu siapa Bu? Oh itu karyawan di kantor Pak. Kebetulan saya mintain, kan ada tugas di kantor, jadi saya suruh ke sini. Yaudah sekalian Pak Bagas masuk dulu, ini sepedanya juga. Tuh saya minta maaf ya Pak Bagas, dari tadi HP saya ada di kamar, saya masih mandi. Mereka itu Kok sama bisa lah? Mantan Kan duduk. bosnya kamu Bu Vindi. Oh ya gini, sekalian saya kenalin, beliau adalah bos. Bu Sheila, biar mereka tahu ke mukanya saya Bu Sheila. Udah dijelasin. Beliau ini adalah bos pemilik perusahaan tempat kalian bekerja. Ya kebetulan banget sih kalian ketemu sama Pak Bagas, soalnya Pak Bagas juga jarang ke kantor, dia juga orangnya ya sibuk di luar, jadi nggak bisa ngurus perusahaan. Sudah tahu sama saya kan?
Jadi gini Bu Sela, yang pertama saya jelaskan dulu tujuan saya ke sini. Tujuan saya ke sini karena di kantor itu ada yang nggak beres. Keuangan juga sangat kritis. Saya tahu Bu Sela mungkin ada kesibukan yang lain sehingga Bu Sela pasarkan ke mereka. Terus yang kedua, perempuan ini juga mantan karyawan saya dulu. Jadi saya di depan barusan sempat dimarah-marahin sama mereka. Ya sempat dibanding-bandingin lah sama pria ini. Saya bukan nggak tahu ada penggelapan di kantor dan pelakunya adalah mereka berdua. Di CCTV udah kelihatan. Bu Sela bisa lihat sendiri. Ini udah saya salin sendiri ke HP saya Bu Sela. Jadi Bu Sela bisa lihat sendiri. Ini udah cukup bukti. Kalian ini sudah saya percaya untuk ngurus perusahaan, malah pantesan dia tadi juga minta gaji yang bulan depan, Pak. Oh ya bisa jadi dia juga mau bawa kabur tuh. Udah dapat dari kantor, masih mau dapat dari Bu Sela juga. Saya mohon maaf ya Pak, soalnya saya juga nggak tahu sikap mereka. Gini, ini bukan ya ada salahnya Bu Sela juga karena kurang teliti dan kurang tegas sama karyawan di kantor. Dan kalau saya memakai karyawan seperti ini, saya bakalan tolak mentah-mentah. Soalnya apa? Karena saya udah tahu wataknya perempuan ini seperti apa, saya tahu. Jadi saya bangkrut juga gara-gara dia. Dulu juga sempat apa? Karena di kantor saya itu masih baru, beroperasi 2 tahun, masih CCTV-nya masih belum lengkap. Jadi saya nggak ada cukup bukti buat melaporkan dia. Cuman kalau sekarang kan kantor udah lengkap semua. Jadi udah bisa lihat bukti sudah saya ada semua. Dan sekarang harus ada pelajaran sama mereka berdua. Kalian harus mengembalikan uang yang sudah dikorupsi di kantor. Kalau tidak, saya bakal laporin kalian. Dan perlu Bu Sela tahu, saya tadi di depan itu nggak dianggap sama sekali sama mereka. Ya mentang-mentang mereka sekarang udah kerja dan ternyata masih anak buah saya, anak buah Bu Sela. Kalian kan nggak tahu yang punya perusahaan itu saya. Kalian masih jadi karyawan aja udah belagak jadi bos. Iya Pak, kita minta maaf Pak. Iya, saya juga minta maaf ya bos. Ternyata sampai sekarang bos tetap jadi bos saya. Kalian minta maaf memang enak, minta maaf memang mudah, tapi memaafkan itu yang sulit. Makanya jangan sering buat kesalahan. Kalau sudah dibaikin sama orang, jangan ngelonjak. Kalian dikasih hati minta jantung. Aku masih kurang baik gimana sama kamu? Kamu sudah nipu saya berkali-kali, masih saya nggak ada dendam sama kamu. Cuman kalau sekarang masih diulangi lagi, ya harus ada pelajaran yang akan membuat kamu jerah. Udah, saya nggak mau tahu. Mereka berdua harus saya laporkan. Tapi Pak, jangan dilaporkan ya Pak. Udah, saya nggak mau tahu. Kalau penampilan kamu lebih keren dari saya, oke. Mungkin penampilan kamu sekarang rapi. Saya memang nggak rapi, tapi saya bukan penipu. Saya kerja jujur. Saya bukan nggak bisa beli baju seperti yang kamu pakai. 15 lusin pun saya beli sekarang ya bisa. Berapa sih harga bajunya? Dan kamu Vin, kamu tampilan doang rapi, tapi sikapnya lebih buruk dari hewan. Kamu ini nggak punya hati, perempuan lagi. Kalian berdua udah dikasih kerjaan yang enak ya. Udah, mulai dari sekarang kalian saya pecat dan bakalan saya laporin. Kalau kalian tidak bisa mengembalikan uang itu, sekarang kalian pergi. Kalau kalian masih berniat mau kabur, silahkan kabur, tapi gak bakalan tenang hidup kalian. Oh ya, sebentar. Kontak mobil kembalikan dulu. Kontak mobil ada di... Udah, sekarang kamu jalan kaki aja pulang. Kalau kalian masih mau kabur, silahkan kabur, tapi kalian gak bakalan tenang. Bakalan saya kejar kalian. Saya kasih waktu 1 bulan. Kalau kalian gak bisa mengembalikan, kalian saya laporkan. Sekarang gini Bu Sela, kalau Bu Sela memang tidak sanggup buat ngelola kantor, biar saya atasi sendiri. Kalau masih mau seperti ini, soalnya saya nggak mau ngalamin kerugian terus Bu Sela. Ini Pak, saya sebelumnya minta maaf, soalnya saya juga nggak nyangka kelakuan mereka. Soalnya di kantor juga kayaknya mereka berdua baik-baik aja. Itu kan biasa seperti itu. Jadi orang yang terlihat baik dari luar belum tentu hatinya dia juga baik. Kadang ada orang yang terlihat jahat tapi hatinya dia
sangat baik. Jadi ini buat pembelajaran aja buat aku, buat saya pribadi dan juga buat Bu Sheila. Jadi jangan pernah menilai orang dari tampilan, karena yang tampilan rapi ataupun bahkan berdasi itu belum tentu hatinya seperti tampilan yang indah yang seperti Bu Sheila lihat. Itu pelajaran aja. Iya Pak, ke depan. Saya langsung pamit aja Bu Sheila. Iya Pak. Besok langsung ke kantor kita adakan meeting dadakan. Jadi jam 7 harus di kantor semua. Bilang ke semua karyawan ya. Iya Pak.